negara, jadi aspirasi bangsa ini menjadi negara adil makmur. Oke, sistem pemerintahan mana yang lebih efektif untuk mengantar sebuah negara ke adil makmur. Nah, itu yang saya lihat dari pengalaman di sekitar 100 negara, sistem di mana presiden beda orang dari kepala pemerintah dan orang kepala pemerintah itu bertanggung jawab ke parlemen, jauh lebih sering berhasil menjadi adil makmur. Sedangkan di sini bisa tunggu 200 tahun kan. Sebagai sosok yang bisa menggariskan hal besar. Itu kan jelas Bung Karno kan mahirnya di situ. Yang bisa mengerti semua seluk-beluk kebijakan, dampak kepada ekonomi dan lain, itu jelas lebih kuat Bung Hatta kan. Jadi sebetulnya itulah konsep tipenya seperti itu sebetulnya sudah ada sejak lama. Jadi mungkin dari segi itu kepala negara lebih cocok yang seperti itu, kepala pemerintah lebih cocok yang seperti ini. Waktu itu pernah dia bilang, ya mungkin kita bagusnya ada sistem ya yang ada kira-kira ada koreksi lah kalau misalnya presidennya pemerintahnya katakanlah nggak benar misalnya kan, wrong direction, kita bisa. Kalau ini kan kita harus nunggu 5 tahun Dan akibatnya yang terjadi adalah ketika ada tuntutan presiden mundur, maka selalu dianggap makar jadinya. Dan memang dalam banyak hal benar. Karena presiden dipilih untuk masa baktinya 5 tahun jelas. Ada fixed term. Jadi sebetulnya suruh mundur apa urusannya? Nunggu kan? Nah, kalau itu sistem berbeda itu, tiap hari mau gonta-ganti Perdana Menteri itu bukan krisis kenegaraan, bukan makar. Sedangkan presiden masih aman dalam posisinya. Jadi semacam wasit, boleh disebut wasit terhadap apa yang terjadi, pertikaian dan perseteruan di dalam. Nah, menurut Kevin ya, jadi sobat era sekalian, Kevin Evans ini sangat mengikuti yang namanya perubahan konstitusi. Secara dia sudah 30 tahun di sini. Jadi waktu tahun 99 dan 2002 dia nongkrong itu kerjanya di Senayan sana, itu sama yang dari Irlandia itu siapa tiap hari nongkrong itu? Ya ada beberapa. Ada yang tinggi itu Pak. Besar itu yang seperti orang Palestina itu, seperti duta besar Palestina Ribi Awad. Betul agak mirip betul. Nah, itu tiap hari itu nongkrong. Cuma bedanya kalau yang lainnya itu bahasa Inggrisnya nggak lancar, ya beliau lancar betul. Jadi dia fully understood lah kira-kira gitu. Apa yang menyebabkan anggota-anggota DPR yang juga badan pekerja MPR itu tiba-tiba ngasih kesepakatan. Udah, pokoknya ada 5 kesepakatan. 1, mempertahankan sistem presidensial. Itu kan salah satu kesepakatannya. Ya 2, 3, 4 mungkin belum relevan untuk diskusi ini. Itu apa? Sebetulnya lucu karena kita belum pernah punya sistem presidensial. Dari tahun 45 sampai 2002 Indonesia tidak pernah punya sistem presidensial. Bahkan bukan hanya kuasi. Jadi misalnya dari 59 sampai 2002 itu kan super parlementer. Kalau di sistem parlementer normal, misalnya kalau di Australia, pemerintah memang bertanggung jawab ke Dewan. Pemerintah bisa Dewan bisa jatuhkan pemerintah. Tapi dalam sistem radikal Indonesia, kepala negara sekaligus kepala pemerintah diangkat sepihak oleh parlemen dan bisa diberhentikan oleh parlemen. Dan itu sudah terjadi. Dan itu sudah terjadi 4 kali kan. Jadi Bung Karno diturunkan oleh MPRS. Pak Harto disuruh mundur sebelum bisa dipecat. Pak Habibie ditolak. Pak Abdurrahman Wahid dipecat. Kan? Jadi semua sebetulnya it was a radical parliamentary system. Karena tidak ada sistem parlementer di mana seperti ini.
Sekarang sangat berbeda. Sekarang murni presidential. Nah, maksudnya sebelumnya yang MPR itu ya tidak ada yang kayak seperti ini ya. Oh ya, memang itu kan sistem yang super sangat langka di mana kepala negara, kepala pemerintah dipilih dan dipecat sekaligus oleh parlemen, tapi parlemen tidak bisa diberhentikan. Itu kan sangat ketimpang sebetulnya. Jadi sangat agak nyentrik sistem itu. Justru pertanyaan saya makin relevan. Tiba-tiba ada ilham mengatakan sistem pemerintahan presidensial, mempertahankan sistem pemerintahan presidensial. Padahal nggak pernah ada. Emang. Saya dulu ketahui mau pertahankan sesuatu yang nggak pernah ada. Apa artinya? Nah, tapi kita harus paham. Ada dua tokoh negara yang namanya presiden yang sangat berkuasa. Jadi problemnya punya presiden belum tentu berarti itu sistem presidential. India punya presiden, tapi dia sistem parlementer. Italia punya presiden, dia parlementer. Jerman punya presiden, dia parlementer. Israel punya presiden, tapi dia parlementer. Jadi sebetulnya kehadiran seorang presiden tidak berarti sistem presidential. Yang diartikan presidential adalah presiden sekaligus pengelola pemerintah. Jadi artinya dia double tugas itu. Nah, mungkin kalau dalam konteks double tugas itu ya berarti sah-sah saja kalau mereka menganggap Orde Baru itu atau sejak tahun 59 itu sistem presidensial, karena presiden kepala pemerintahan, dia kepala negara. Walaupun proses pemilihan dan pertanggungjawabannya sangat kuat sangat kuat karena orang tidak melihat garis tanggung jawab presiden. Mereka hanya lihat sosok presiden, namanya presiden dan presiden itu kuat, itu pasti sistem presidential, tapi tidak melihat bahwa sebetulnya mereka bertanggung jawab ke parlemen dan bisa dipertanggungjawabkan dan diganti oleh parlemen. Mereka tidak bertanggung jawab ke rakyat. Itu kan inti sistem presidential, presiden dipilih kan. Jadi bedanya sistem dulu itu sistem parlementer. MPR mau disebut apa? Actually itu sistem parlemen, bentuk perwujudan bentuk parlementer. Dia bukan electoral college seperti di Amerika Serikat. Dia kan bisa memperbaiki konstitusi sepihak. Dia mengangkat presiden sepihak. Dia berhentikan presiden sepihak. Itu kan fungsi dari sebuah legislatif dalam sebuah negara parlementer. Bedanya dia sendiri nggak pernah bisa dipecat. Jadi nggak fair dong. Jadi dia bisa mengangkat kepala pemerintah, tapi dia sendiri nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi itu yang menjadikan sistem dulu agak ketimpang. Jadi itu radical parliamentary. Tapi yang jadi persoalan adalah kita kan sudah mempraktekkan sistem pemerintahan presidensial ini, katakanlah yang agak ada purifikasinya purified itu sejak 2004. Sejak dipilih pertama. Sejak pilih pertama SBY kan. Kemudian sekarang Presiden Jokowi. Apa evaluasi? Artinya gini, apakah Kevin masih berpikir bahwa ini belum yang ideal sejak 2004 itu? Saya nggak pernah saya tidak pernah menggunakan istilah ideal. Saya cuma bilang optimal. Karena ideal juga termasuk masalah semangat, aspirasi, dan saya nggak punya hak di situ. Jadi saya cuma bilang yang optimal. Nah, yang saya cuma mau melihat secara struktural, negara, jadi aspirasi bangsa ini menjadi negara adil makmur. Sistem pemerintahan mana yang lebih efektif untuk mengantar sebuah negara ke adil makmur. Nah, itu yang saya lihat dari pengalaman di sekitar 100 negara, sistem di mana presiden beda orang dari kepala pemerintah dan orang kepala pemerintah itu bertanggung jawab ke parlemen, jauh lebih sering berhasil menjadi adil makmur. Sedangkan di sini bisa tunggu 200 tahun kan. Kalau di Argentina, Chili kan 200 tahun merdeka kan. Jadi lebih lama. Jadi kalau kita kaitkan dengan pemerintahan hari ini, dan judul yang saya buat ini, kelas Jokowi Perdana Menteri bukan Presiden. Ini bukan untuk menghina, bukan untuk katakanlah mendegradasi. Toh di dalam sistem itu mereka berbagi tugas dan sama pentingnya. Bahkan to some extent Perdana Menteri jauh lebih penting karena dia kepala pemerintahan sehari-hari. Makanya kalau dibilang kelas Jokowi Perdana Menteri bukan Presiden, itu bukan berarti merendahkan Justru sebaliknya bahwa dia lebih menguasai hal-hal yang sifatnya teknikal dan lain sebagainya. Nah, kalau Kevin mengevaluasi model kepemimpinan Jokowi, kalau diterapkan kepada sistem tadi, Kevin kan tidak menyebutnya parlementer, tapi primer presidensial. Jokowi ada di mana? Yang jelas, yang saya lihat,
Pak Jokowi sangat efektif untuk mengegolkan satu agenda. Saya juga ingat, Pak Harto dulu mau bikin MRT di Jakarta. Dan sekian gubernur setelah itu mau bikin MRT. Siapa yang akhirnya mengegolkannya? Nah, Pak Harto kurang apa kekuasaannya? Tapi gagal. Jadi dalam hal ini, untuk mengelola roda administrasi itu kan luar biasa. Dengan banyak hal yang lain selain MRT saja. Tapi banyak proyek. Jadi buat saya itu kan aspek pengelolaan roda pemerintahan dengan efektif. Nah, masalah tinggi ngomong demokrasi dan lain-lain, saya nggak banyak dengar Presiden bicarakan hal-hal seperti itu secara substantif. Tapi untuk mengurus masalah roda kebijakan pemerintahan, nah, saya rasa itu kan sudah jelas kelihatan bahwa suka nggak suka proyek ABCD itu kan urusan berikutnya. Tapi mampu untuk bilang saya mau begini, ya itu mulai terwujud. Itu sesuatu yang dan menggerakkan kekuatan politik yang diperlukan untuk mengalihkannya. Itu kan bagian mungkin kalau dari misalnya kita bicara tipologi ya, kan kita ada 2 presiden yang dipilih di dalam pemilu kan, yaitu SBY dan Jokowi. Bisa nggak saya katakan SBY lebih cocok jadi presiden, Jokowi lebih cocok jadi perdana menteri? Ya, betul. Jadi saya rasa kalau kita lihat dari awal, jadi peneliti tentang Indonesia dulu, dia bilang ada 2 tipe pemimpin Indonesia. Ada solidarity maker dan ada administrator. Nah, dari kebetulan kita punya Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, sebagai sosok yang bisa menggariskan hal besar, itu kan jelas Bung Karno kan mahirnya di situ. Bung Hatta yang bisa mengerti semua seluk-beluk kebijakan, dampak kepada ekonomi dan lain, itu jelas lebih kuat Bung Hatta kan. Jadi sebetulnya itulah konsep tipenya seperti itu sebetulnya sudah ada sejak lama. Jadi mungkin dari segi itu, kepala negara lebih cocok yang seperti itu, kepala pemerintah lebih cocok yang seperti ini.